ayam aja. Jadi nggak pernah denger lagi kabar-kabarnya. Semoga sih beneran udah meredam ya. Oke. Milih sih ya, walaupun udah ada himbauan new normal, terus udah ada beberapa tempat yang buka, tapi aku orangnya parnoan dan aku emang memilih untuk lebih waspada aja sih sama pandemi ini. Jadi aku walaupun udah keluar tapi pilih-pilih, kayak misalnya sehari satu, terus terjarak lagi seminggu, baru satu lagi. Belum berani kerja yang setiap hari, tapi ya nggak tahu kedepannya gimana ya, karena ada beberapa jadwal juga yang nunggu gitu. Cuma aku masih yang agak-agak parnoan ya, jadi kemana-mana bawa semuanya dibawa tuh, ada semprotan disinfektan, hand sanitizer, berapa menit sekali, masker. Jadi masih beradaptasi sama transisi sekarang, jadi masih pelan-pelan memilih pekerjaan. Semuanya ya, mulai dari olahraga, terus aku juga kemarin ujian online, terus semua bisnis kan jadinya bertransisi menjadi online shop juga gitu kan. Jadi ya berbisnis juga dari rumah, terus juga ada beberapa pekerjaan yang akhirnya harusnya langsung tapi jadinya live Instagram, jadinya yang harusnya talk show jadinya di Zoom gitu kan. Jadi tetap sibuk sih sebenarnya di rumah juga, cuma bedanya dandan tapi kok di rumah gitu ya. Biasanya kan keluar. Waktu ya, dulu waktu bisa keluar-keluar kayaknya biasa-biasa aja gitu, keluar ketemu teman-teman, bukan sesuatu yang berharga. Tapi ternyata di saat ada musibah kayak gini kan, ketemu sama orang, bisa bersilaturahmi sama orang tuh udah hal yang luar biasa banget. Jadi lebih menghargai waktu bersama orang sih. Nggak akan mengikuti antusias ke mall sih. Kalaupun aku mau ke mall diajak gitu, nunggu suasana, lihat suasana dulu deh gitu. Kalau suasananya yang rebutan masuk mall rame kayak di pasar, aku kayak nggak akan mau sih. Kalau misalnya di mallnya berjarak, terus juga orangnya biasa-biasa aja, nggak yang gimana-gimana, oke, baru tinggal di rumah baru aku. Cuma ada beberapa furniture yang ketahan gara-gara pandemi kan. Tukangnya nggak mau kerja, belum mau kerja tukangnya, karena aku semua barangnya kan custom, bener-bener bikin sendiri. Nah terus ada beberapa barang yang tukangnya belum mau kerjain karena lagi pandemi kayak gini, jadinya masih ada yang kosong. Kamar aku masih pakai furniture yang belum fix, masih ada lampu yang belum kepasang, jadi sebenarnya masih belum jadi sepenuhnya, cuma udah bisa ditinggalin. Jadi aku udah tinggal di rumah baru gitu. Dari dulu pas baru-baru mau bangun rumah emang sukanya, jadi luarnya itu American klasik, dalamnya American modern, ngikutin zaman gitu. Aku emang lebih suka yang rumah-rumah yang timeless gitu, yang modelnya kayak gedung putih gitu. Jadi ya makanya milihnya itu. Sama Selena Gomez. Jadi kalau Selena Gomez pakai tas apa dan aku ada rezeki untuk beli yang sama, ya aku beli gitu. Kebetulan aku juga kenal sama yang kerja di brand itu. Jadi kalau misalnya ada yang idola aku pakai, ya aku beli juga gitu. Emang aku orangnya gitu, kalau ngefans fanatik. Makanya ada deh, udah lupa juga, udah lama. Di rumah, di kamarku ada walk-in closetnya emang buat koleksi-koleksi tas, sepatu, aksesoris. Jadi biar rapih juga, karena aku juga orangnya OCD kan, semua harus rapi gitu, harus clear gitu. Makanya disediain ruangan yang lumayan agak gede untuk naro-naro semuanya gitu. Ada berapa? Itu kayak ratusan sih, kalau tas enggak lah, nggak sampai ratusan, paling puluhan. Rumah baru jadi masa udah diambil suami, justru nikmatin dulu nih pencapaian yang udah tercapai sendiri, baru nanti mikirin nikah, ya gak sih? Nggak pernah yang tiba-tiba musuhan sama orang yang pernah deket sama aku juga, semuanya selalu jadi teman. Oke. Ini keluar diduga tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Bagaimana mungkin ya, klien kita tinggal di Jakarta Selatan, KTP-nya, tetapi akta ini keluar di Subdapil Jakarta Pusat tanpa pengetahuan ya, dan tanpa sepengetahuan klien kita yang punya kepentingan, yang punya anak. Nah, makanya kita mau pertanyakan ini. Hari ini ingin mengetahui secara resmi atau secara pastinya. Kami datang untuk mempertanyakan ya kepada pihak yang mengeluarkan, apakah ini betul asli, dan kalaupun asli siapa yang mengajukan, atau kalau ini palsu bagaimana ceritanya. Jadi kedatangan kami hari ini ke suku dinas penduduk catatan sipil untuk menelusuri atau mengetahui ini asal usulnya siapa yang ngajuin. Kami berharap tentunya yang mengajukan adalah orang yang berkepentingan. Orang berkepentingan di sini adalah orang yang telah dilaporkan, yaitu
Siapa namanya? saudara. Namanya siapa? Bu Asna? Oh, A. Ya, saudara A berinisial A. Karena kan udah pasti dia. Karena pas Oktober itu aku masih ya sama dia ya. Jadi aku cek handphonenya, ternyata bener dia kayak ada chattingan sama calo ini. Jadi tentang hak dan KTP. Ternyata ada perbedaan. Ya, di register itu dari Capil Jakarta Pusat dari Pak Eri bahwa itu anak seorang ibu, sehingga sangat berbeda dengan Ini. akta yang dikeluarkan. Ini sangat berbeda nih. Perbedaannya apa, Bu? Ya perbedaannya di sini kan ada tertulis nama siapa? Ada nama, Ada nama ayahnya kan? iya. Sedangkan di register itu hanya anak seorang ibu. Anak seorang ibu. Ya, jadi jelas bahwa itu ada perbedaan yang sangat menyolok gitu. Ya. Nah, kami selaku tim kuasa hukum dari Bu Aska, kami menduga apa yang disampaikan ya atau bukti-bukti otentik yang disampaikan kepada lembaga negara yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah bukti atau surat-surat dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya. Disampaikan bahwa ada tim pengacara yang datang untuk menanyakan perihal ini. Pada faktanya, kami baru hari ini datang. Lalu saya tanya, tim pengacara siapa? Hari apa datangnya? Hari Rabu kemarin. Artinya jelas bukan dari kantor hukum kami. Artinya jelas ada apa ini? Gitu loh. Ada apa? Atau katanya tim pengacara untuk membahas dokumen yang sama, dokumen daripada klien kami. Nah, saya tidak mau menuduh, tidak mau menduga bahwa itu pihak pengacara dari saudara A, tapi kami nyatakan bahwa kami tidak pernah melangkah kemanapun pada hari Rabu kemarin, ya, terutama untuk urusan Bu Aska. Jadi artinya yang disampaikan oleh pihak Sudin di sini ada kemarin kasak kusuk pengacara yang jalan mau cari informasi, itu bukan dari kami. Kita tegaskan itu bukan kami. Kita sama-sama buka-bukaan aja mengenai dokumen. Gitu. Kita bukan menantang, tapi kita sama-sama lah, sama-sama buka. Ya. Pihak Mr. A dengan kuasa hukumnya punya dokumen otentik apa? Asalnya dari mana? Klien kami juga akan buka dokumennya asalnya dari mana. Jadi satu kelaziman ya. Memang tidak mudah karena Mr. A ini warga negara asing. Justru akan menjadi satu hal yang aneh bagi kami ketika kok ini terbit muncul ada nama bapaknya. Iya. Muncul ada nama bapaknya sementara ibunya nggak pernah mengajukan. Iya. Ini yang jadi pertanyaan besar buat kami. Dari mana asal usulnya? Klien kami merasa tidak pernah menandatangani dokumen apapun dan tiba-tiba ada keluar akta ini secara sepihak, makanya juga klien kita telah melaporkan ya perkara ini ke Polda Metro Jaya. Ini jelas. Siapa yang kita duga yang telah ada dugaan memalsukan akta otentik ya kelahiran anak daripada klien kami. Sih udah kasih tahu ya karena udah pisah. Laporan itu 10 Februari 2020. Udah kami bikin aktenya itu Oktober 2019. Bikin aktenya mau di Jakarta Selatan itu ditolak. Karena mereka sistemnya udah online ya. Iya. Dokumen tersebut digunakan ya di pengaduannya si Mr. A ini di KPAI. Iya. Sehingga KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia merespon. Karena mungkin dokumennya dilampirkan. Karena ada status nama ayah. Iya. Gitu ya. Artinya jika nanti dapat dibuktikan unsur pidananya terpenuhi, ya barang tersebut ya diduga tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya alias palsu, lalu dokumen palsu tersebut digunakan untuk ya kami duga digunakan untuk menjadi satu pelaporan di lembaga negara. 99% ini ada peristiwa pidana di sini. Yang selama 30 hari itu anak itu harus mendapatkan status akta dia. Nah,
Sedangkan Bu Aska saja di alamat di dalam laporan yang saya lihat di media masih tinggal bersama Alif. Gitu loh. Jadi apa yang dimasalahkan? Tidak ada yang dimasalahkan gitu. Mereka sendiri, Aska masih memakai KTP di rumah Alif, dan akta itu memang harus segera dibuat. Cuma nanti kami akan memberi klarifikasi setelah kami bertemu dengan para di Capil tersebut. Itu hak anak. Hak anak sebenarnya 30 hari itu dia ya atas nama perempuan atau atas nama keluarga. Nanti kami akan berbicara dengan Dukcapil, dengan para pihak, ada apa sih sebenarnya yang terjadi. Perlindungan anak yang 2014 itu sudah mengatur bahwa walaupun mereka tidak menikah, ayah kandung sebagai ayahnya. Jadi bukan karena perkawinan. Tetap Pak Alif itu sebagai ayah yang sah di mata undang-undang, dilindungi oleh undang-undang. Putrinya Bu Aska ini untuk bertemu ya karena itu ada kekhawatiran, karena ini peristiwa penganiayaan yang berulang ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa Ibu Aska semenjak menikah dengan bapak yang berinisial A itu telah mengalami banyak sekali kekerasan, bukan hanya 1-2 kali, tapi banyak sekali dan berulang ya, sehingga membuat klien kami ini Bu Aska menjadi trauma. Saya akhirnya membatasi gitu loh. Karena dikhawatirkan ketika nanti ketemu akan ada tarik-tarikan lagi, atau misalnya kalaupun nggak tarik-tarikan nanti ada kekerasan terhadap dirinya gitu. Jadi sangat-sangat besar kekhawatiran tersebut sehingga Ibu Aska terpaksa membatasi. Kami bertemu, sudah kami diusir, dan karena sudah berapa kali tidak bisa bertemu, akhirnya kami pun datang ke KPAI untuk meminta tolong. Nah, ketika itu Bu Aska itu sempat di Bali, di villa, pergi-pergi kemana, dan sebagai seorang ayah, beliau sangat khawatir, worried dia mau mencari kemana aja anaknya. Sampai pekerjaan Alif saat itu ditinggalkan demi mencari anaknya, buah hatinya. Istri yang sedang mengandung loh ya, sedang keadaan hamil, itu dianiaya. Dan ini berulang. Gitu. Akan berbeda mungkin, seperti kita sama-sama umumnya layaknya tahu ya, kalau memang misalnya ada terjadi apa di situ, ada misalnya ada dugaan orang ketiga ya. Tapi itu saya rasa juga seyogyanya sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, itu tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya yang sedang mengandung anaknya. Ya, kalaupun misalnya katakan ada orang ketiga atau hal-hal yang sangat prinsip, itu bisa dibicarakan. Tapi kami akan menyatakan nanti ketika ada laporan. Kami kan nggak boleh menyatakan bukti itu apa. Saya lihat ada foto-foto memar apa, itu kan artinya banyak gitu. Dan waktunya kapan? Saya tidak mau perjelas itu nanti setelah dari laporan. Nanti domainnya di laporan itu dicabut, sudah damai dan tidak ada kekerasan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.